Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penyidikan itu terkait dugaan korupsi pengadaan fasilitas rumah jabatan untuk anggota DPR RI yang merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah. Hairul Umam melaporkan. Lalu yang kedua, apa benar Pak Sekjen DPR RI sudah ditetapkan sebagai tersangka? Lalu apakah surat perintah penyidikannya sudah terbit? Mengenai sprindik dugaan korupsi di Kesetjenan DPR RI, sebenarnya sudah pernah disampaikan ini. Ini sudah kami sampaikan bahwa betul. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penyidikan itu terkait dugaan korupsi pengadaan fasilitas rumah jabatan untuk anggota DPR RI. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Namun, Ali belum menjelaskan nominal pasti keuangan negara yang dirugikan akibat korupsi tersebut. Hal ini lantaran proses penyidikan masih berjalan. Lalu yang kedua, apa benar Pak Sekjen DPR RI sudah ditetapkan sebagai tersangka? Lalu apakah surat perintah penyidikannya sudah terbit? Mengenai sprindik dugaan korupsi di Kesetjenan DPR RI, sebenarnya sudah pernah disampaikan ini. Ini sudah kami sampaikan bahwa betul pimpinan, pejabat struktural di Kedepan Penindakan, termasuk penyelidik dan penuntut itu sudah bersepakat, sudah melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, begitu ya, terkait dengan ini dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI ya. Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa timnya masih mengumpulkan bukti tambahan untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka dalam kasus ini. Jadi di tahap penyidikan itu kan kita berusaha untuk melengkapi alat bukti, ya, supaya terang benderang, alat buktinya kuat, sehingga ketika kita memutuskan untuk menahan yang bersangkutan itu cukup kuat. Kita ngomong tersangka, ini kan keluarganya, anaknya, istrinya dan lainnya kan terbelenggu juga kan. Padahal untuk tindakan penahanan dan pelimpahan perkaranya ke pengadilan itu masih butuh waktu yang lama. Nah, kita akan memberikan kepastian pada setiap tersangka ya sekarang ini, yaitu tadi kita akan umumkan pada saat kita akan melakukan penahanan. Dalam mengusut kasus ini, KPK menerapkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, di mana pasal ini terkait dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan informasi, dugaan korupsi itu terkait pengadaan Mebler tahun 2020. Saat kasus ini bergulir di tahap penyelidikan, tim penyelidik KPK pernah memeriksa keterangan Sekjen DPR Indra Iskandar pada hari Rabu 31 Mei tahun 2023. Usai dimintai keterangan saat itu, Indra memilih bungkam saat dikonfirmasi sejumlah pertanyaan oleh awak media. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI melaporkan.